Saya ingin memberikan kiat-kiat bagaimana kamu mengendalikan kemarahanmu itu, dan bagaimana kamu memanage kemarahanmu itu. Ya, saya ingin berikan latihan-latihan pemahaman-pemahaman. Oke. Jadi artinya bahwa kita menghindarkan, selalu berusaha, tadi hadis Nabi itu harus kita ketahui bahwa mengendalikan kemarahan itu sangat penting sekali. Jadi dijelaskan bahwa di hadis Sahih Bukhari ada man sabara 'indal ghadabi wa 'afa 'indal isaati asamahullah wa khada'a lahu 'aduwuhu. Artinya barang siapa yang bisa bersabar diri, menguasai diri ketika datang emosi marah, dan bisa memaafkan ketika dijahati orang, Allah akan melindunginya dan akan mengalahkan musuhnya. Itu janji Allah. Nanti kita terjemahan. Yang perlu kita ketahui bahwa kemarahan itu adalah quwwah bahimiyah, merupakan kekuatan kebinatangan. Satuan marah itu adalah insting binatang. Binatang itu biasanya marah dan marah. Yang meronta, yang memberontak, yang berdebar, yang kacau. Iya. Yang bisa membuatkan hati kamu terguncang-guncang. Dan ketika kita dalam keadaan marah, ya, apapun yang kira-kira sesuatu yang bermanfaat akan mundur semuanya itu. Kenapa? Karena ketika kita marah, hati kita 100% sedang berada dalam kendali setan. Sudah dipegang pelananya. Iya. Hatta yarkab syaitan ala raqabatihi. Di lehermu setan itu dicengkeram oleh setan semuanya itu. Iya. Wa ghafalahu nafsahu, dan membuat kamu lupa diri. Iya. Dan itulah setelah dicengkeram lehernya dan kamu sudah lupa diri, maka kamu akan diles oleh setan. Yaquduh syaitan, akan dikendalikan oleh setan. Remote kontrolnya udah dipegang sama setan. Mau dibuka, mau ditutup, mau ganti channel, semuanya bisa diolah semua. Ya. Hakikatnya pasti marah itu. Di balik kemarahan itu apa sesungguhnya? Di balik kemarahan itu kamu terdorong, ada keinginan muncul dalam dirimu yang sedang marah, yaitu ingin membalas dendam. Otomatis kemarahan akan mendorong kamu bagaimana caranya akan membalas dendam. Upaihan siapa? Ya, terpecah sirah. Begitu harum marah tuh. Wes sate loh. Untuk apa? Litasyafi, untuk memuaskan amarahmu itu. Itu yang kamu waspadai. Itulah gejala aneh yang terjadi dalam dirimu, yaitu kamu ingin membalas dendam dan ingin menyembuhkan luka hatimu itu.
wa tasaffi, artinya menyembuhkan luka hati. Satu, perlu kamu catat bahwa dendam yang ada dalam dirimu ingin melerai luka hatimu karena marah itu. Sesungguhnya kamu sedang berpihak kepada hawa nafsumu dan kepada setanmu. Paham Mas? Ketika kamu menuruti dendam itu dan ingin menyembuhkan luka di hatimu, kamu sedang berada dalam pihak hawa nafsumu sendiri dan lagi bersahabat dengan setan, berkoalisi dengan setan. Jadi satu, lepaskanlah koalisimu itu. Iya. Yang kedua, pertama, kamu berkoalisi dengan setan dan hawa nafsumu. Hawa nafsumu dan setanmu sedang merangkul-rangkulan, sedang berpeluk-pelukan, dan sedang bersahabat. Yang kedua, bahwa nanti setelah itu setan akan membujuk rayu kamu, akan mendorong kamu, akan memotivasi kamu untuk melakukan sesuatu apa yang kamu inginkan, didorong oleh setan. Dan semua yang akan kamu lakukan pasti adalah kejahatan. Ayo nang, dikipas-kipasi oleh setan. Ayo, malu kamu tuh, gimana harga dirimu? Sikat aja, kecil cuma, bacok aja tuh, tapi goloknya tumpul, tak asahin sama gue, kata setan. Iya. Jadi makanya orang ketika sedang marah dan ingin melakukan sesuatu, semangatnya luar biasa. Siapa yang mensuplai energinya itu? Pakai aftur atau pakai metode petralit atau pakai solar nih? Pertama, ya. Sadar nggak ketika kamu nafsu itu energik sekali? Ya. Itu diwaspadai. Yang ketiga, tolong dicatat. Setelah engkau melakukan pembalasan dendam dan melukai orang lain karena oleh kemarahanmu yang tidak terkendali, nanti di penghujungnya, di akhirnya kamu akan tersadar dan kamu akan menyesali semua perbuatanmu itu. Allah. Setelah ditangkap Kapolsek, nangis nggak? Mohon maaf Pak, ampun, hilaf. Pernah kamu menyaksikan orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan dan akhirnya menangis, menyesali? Yang paling berbahaya, menghancurkan rumah tangga. Dalam keadaan marah kamu mengucapkan cerai, begitu. Ya, begitu cerai, pacarnya yang dulu, alhamdulillah,
sudah lama nih ku nanti jandamu. Akhirnya kamu gigit jari. Gigit jari enggak? Ya Allah, enggak ketemu lagi perempuan sehebat itu, enggak ketemu lagi kok. Gigit jari. Seumur hidup kamu nangis berbel air mata lagi, aduh kecewa. Ya salah. Oh, nggak ada kematnya. Udah jatuh talak ya udah. Betapa sakitnya mantan istrimu digandeng lelaki lain. Allah, puas loh. Makanya jaga diri. Ini kita lagi ngajari kiat-kiat supaya kamu bisa mengendalikan diri. Sadar bahwa apapun yang kau lakukan nanti di penghujungnya kamu akan menyesalinya semuanya dan akan kecewa. Setuju? Yang selanjutnya, tolong Mas Jaul ini sekali-kali ini kamera disiapin, di antara teman kita dalam keadaan marah tolong difoto. Lalu cara diam-diam nih fotonya like aja marah. Setelah itu kapan-kapan tunjukkan fotonya itu, nih foto lu. Hah? Betapa jeleknya mukamu itu. Ya, dengan mata melotot kayak wewe siraku. Ya. Ya. Sekali-kali dicoba nih Jaul foto, lihat. Kamu lihat wajahnya orang sedang marah. Ada aura setannya di situ. Ya. Matanya menyala. Betul. Cari kamera yang istimewa, apa namanya tuh? Ya, supaya lihat nanti ada auranya itu. Ngeri kan kadang-kadang. Sebab di cengkuknya itu dalam keadaan setan mencengkeram, dikendalikan, tegak. Jadi kamu pengen punya wajah yang buruk seperti itu? Umpama saja perempuan secantik Syahrini dalam keadaan marah, cantik atau jelek? Yang cantik saja jadi jelek, apalagi yang jelek. Ya. Selanjutnya coba kamu rasakan kamu dalam keadaan marah itu kamu tertekan sebetulnya, tertindas hatimu itu, ya, seperti dipres hatinya. Napas juga sesak kamu, napasnya tersengal-sengal, lututnya bergetar, giginya kerot-kerot. Ya. Ya. Udah paham? Tertekan nggak kamu? Sakit nggak? Sakit. Terus mau dipelihara gitu. Yang terakhir, bahwa dalam keadaan kamu marah itu kamu terancam akan masuk penyakit-penyakit dalam tubuhmu itu. Banyak virus-virus yang masuk. Iya. Dalam keadaan lengah semuanya.
Udah paham? Paham udah? Nah, sekarang bagaimana kita mengendalikan nafsu itu? Bagaimana kita menanggulanginya? Pertama, ketika kamu dalam keadaan marah, cobalah berganti posisi, cari tempat yang lain. Kalau kamu sedang berdiri, cobalah duduk. Kalau duduk, cobalah kamu berbaring. Kalau perlu pindah ke tempat yang lain, jangan situ, segera pindahkan karena auranya berbeda. Ya, kalau sudah duduk kamu masih juga marah juga, cobalah berbaring. Masih marah juga, cobalah ambil air wudhu. Kalau sudah wudhu masih marah juga, coba lakukan sholat sunnah 2 rakaat, sunnah mutlaqah ya. Usalli sholat sunnatil mutlaqati atau usalli sunnatan lillahi ta'ala, 2 rakaat. Coba yang khusus sholatnya. Tahan detak jantungmu dengan baik. Tarik napas yang dalam. Baca Fatihah sesuai dengan aturan. Karena membaca Fatihah sesuai dengan aturan itu sama dengan mengatur pernapasan relaksasi. Saya jarang melihat orang memanfaatkan bacaan Fatihah untuk mengatur pernapasan relaksasi. Kenapa? Bacanya dipotong-potong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya begitu. Ya itu sih nggak ada relaksasi. Orang relaksasi itu napas tuh ditarik yang dalam, sedalam-dalamnya sampai perut kamu maju. Ya kan? Tahan sebentar, keluarkan perlahan-lahan. Sepuluh detik aja, keluarkan lagi. Nah itu diatur dari alhamdulillah sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Napas lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah yang ketiga ini panjang banget nih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah paham? Kemudian baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke. Kalau setelah sholat masih marah juga, mandi sekalian. Kalau sudah mandi masih marah juga, ngentir nih Kali Cimanuk. Buyon. Iya. Ya. Sampai ganti posisi, cari tempat, bergeser, duduk, berbaring, wudhu, mandi, wudhu, sholat, mandi, itu serupaya. Nah, yang ketiga adalah al-iltija ilallah, nyambata Gusti Allah. Ketika kamu sudah tidak lagi berkuasa mengendalikan kemarahanmu, menjeritlah hatimu. Panggillah Tuhanmu, ya Allah tolonglah aku tidak mampu mengendalikan marahku ini. Pernah nggak kamu menjerit minta tolong sama Allah?
Ya, setiap kamu menjerit minta tolong selalu kepada sesama manusia, Allah tidak pernah kau panggil nama. Jadi sesungguhnya kamu percaya nggak sih? Kok nggak dipanggil-panggil? Iya. Ya Allah, tolonglah aku. Aku marah. Aku tidak bisa mengendalikan kemarahanku. Ya Allah, aku ingin menang. Bantulah aku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'idz billah. Itu sangat efektif sekali. Ya. Udah? Ketika kamu dalam keadaan marah, tolong kendalikan kemarahanmu. Minimal tutup mulutmu. Jangan berkeluar sepatah kata pun. Kalau nggak kuat, cari lakban. Sudah, jangan ngomong apapun, karena apapun yang keluar dari mulutmu semuanya salah. Ya. Dan dalam keadaan marah, tolong jangan mengeluarkan keputusan apapun. Semuanya akan membahayakan dirimu sendiri dan bahkan bisa menyengsarakan seluruh bangsa ini. Ketika engkau menjadi pemimpin tertinggi, engkau memutuskan dalam keadaan marah, bisa-bisa menyengsarakan seluruh bangsa ini. Semakin ketinggi jabatanmu, semakin berbahaya kemarahanmu itu. Tolong dicatat. Kalau kelasnya camat, sak kecamatan sengsara kabeh. Bakal bupati yang marah, sak kabupaten semua sengsara semua. Kalau presiden keputusan dengan kemarahan, waduh, bisa menyengsarakan. Jadi tolong ditunda dulu keputusan apapun. Jadi bagaimana keputusan Bapak? Tidak ada keputusan hari ini. Nunggu ketika jiwaku sudah tenang lagi. Gitu. Mudah-mudahan di dunia ini ada seorang presiden yang mengatakan begitu. Wahai rakyatku, hari ini aku tidak bisa memutuskan apapun karena hatiku lagi dongkol. Kapan presiden? Ya, bulan depan, minggu depan. Sekarang jangan dulu. Tolong berilah kesempatan saya untuk mendamaikan hatiku ini. Kayak ini, kayak presiden dicinta oleh rakyat ini. Betul enggak? Ini dia presidenku yang paling hebat. Lihat. Kalau kamu sebagai kepala rumah tangga, keputusanmu akan mencelakakan keluargamu sendiri. Dan terlalu banyak orang yang mencerai istrinya dalam keadaan marah. Sampai-sampai dibahas dalam Bahsul Masail. Bagaimana hukumnya mencerai istri dalam keadaan marah? Saya mengatakan tidak sah. Karena orang marah sama dengan orang gila. Dah, gitu aja. Orang gila sana omongannya. Enggak. Orang marah itu lebih dari separuh gila, 3/4 gila udah. Orang gila kalau ngomong ada konsekuensi hukumnya enggak? Enggak ada orang gila. Dan sekarang keputusan cerai sudah dicabut sama sekali dari mulut lelaki. Harus putusan pengadilan. Kita cabut untuk melindungi nasib perempuan. Oke? Setuju silakan, kalau tidak setuju silakan jangan. Kalau tidak setuju jangan tinggal di negeri ini. Ayo. Ini ngarap.
kalau sedang marah, tolong masalah yang menyebabkan kamu marah jangan diterusin, stop, udah. Alihkan pokok pembicaraan kepada masalah yang lain. Selesai. Kalau yang teman bicaranya tidak mau diajak bicara masalah lain, permisi saja, punten butuh ngising kita nih. Kemana? Mules mau berak dulu. Tapi untuk mengalihkan pembicaraan juga perlu kecerdikan. Betul enggak? Iya, sebab kalau tidak cerdik, ketangguhan melarikan diri kamu nih, gitu. Jangan melarikan diri, kita terusin. Mules. Ya, iya, habis. Iya. Mau nanya, boleh, Pak? Terus dulu, ya, kayak dikit lagi dan nanti ya. Dan terakhir, saya ingin solusinya gimana supaya mengendalikan. Sekarang begini, ketika kamu sedang bertengkar dengan istrimu, oke? Kalau bertengkar nih, tiba-tiba saya datang, saya bertanya, pertengkarannya dihentikan dulu atau diterusin? Bisakah kamu mengabaikan kedatanganku? Buya, punten, kita lagi tukaran coding. Mungkin nggak? Balik-balik. Ada Buya. Oke, berhenti. Kan begitu. Nah, kenapa ketika kita sedang marah tidak kita hadirkan Tuhan di hadapan kita? Paham? Iya dong. Atau kita hadirkan di hati kita. Kanjeng Nabi Muhammad ada di samping kita. Tega kamu marah-marah itu? Itu yang betul. Oke, silakan. Wis paham?